Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucapkan salam, harus dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu semuanya di siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif, aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, acara selanjutnya pemaparan materi, kemudian diskusi dan tanya jawab, lalu refleksi dan penutup. Kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah berikut saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah pemaparan materi tentang budaya positif. Memaparkan, memberikan sosialisasi tentang budaya positif yang diharapkan kedepannya bisa kita terapkan di sekolah dan berimbas pada kegiatan kita di sekolah. Salah satunya adalah kegiatan kita sebagai seorang guru di kelas. Tadi sama Bu Oti sudah dijelaskan tentang disiplin positif, penghargaan dan juga hukuman Ibu. Kemudian ada juga motivasi. Saya sedikit catat materi yang tadi disampaikan Bu Oti. Tadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu tuh adalah pendidikan yang menuntun. Kita sebagai seorang pendidik itu fungsinya atau tugasnya itu adalah menuntun murid. Jadi bukan bukan mendorong, bukan menyuruh murid, bukan memberikan perintah, tetapi kita tugasnya adalah menuntun. Di mana setiap murid itu menurut Ki Hajar Dewantara, setiap murid itu memiliki kodrat mereka masing-masing. Mereka itu sudah memiliki minat dan bakat mereka masing-masing yang tidak bisa kita paksakan. Sehingga tujuannya di sini, fungsinya guru adalah menuntun mereka dapat mendapatkan atau memperoleh minat dan bakat mereka yang kemudian menjadi bekal di kehidupan mereka berikutnya. Salah satunya adalah kalau kita kan jurus sekolah kejuruan ya, mereka itu berhasil mendapatkan tahu passionnya mereka itu apa, minatnya mereka itu di bidang apa yang mengantarkan mereka nantinya di dalam dunia pekerjaan. Itu adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Lalu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan seorang guru itu selayaknya seorang petani, Ibu Oti, seorang petani. Jadi apa yang kita tanam ya kita juga yang akan memanennya. Jadi kalau kita menanam hal-hal baik, nilai-nilai kebajikan kepada murid-murid kita, ya kita juga yang akan memanennya nanti. Itulah bekal mereka yang nantinya bisa dibawa mereka saat mereka sudah lulus dari sekolah. Kemudian tadi ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sedang sering digaungkan atau salah satu program dari Merdeka Mengajar di dalam kurikulum Merdeka yang kita kenal dalam profil pelajar Pancasila. Sebagian besar guru di sini adalah fasilitatornya apa ya? Pak Danu sama Pak Idris ini kayaknya melopor fasilitator di SMK tentang profil pelajar Pancasila. Sudah menghasilkan proyek apa aja Pak? Kalau proyek dari IPAS, mungkin kalau di IP5 mengambil yang kehidupan lanjutan karena paling sesuai dengan proyek IPAS kan. Dari proyek IPAS kemarin istilahnya apa? Supaya anak-anak itu menyadari bahwa kodrat mereka secara alami itu kan untuk mencintai lingkungan sekitar. Lingkungan
sekitar kita, di sekolah kita seperti ini. Jadi baiknya diapakan seperti itu. Kalau di pasukan. Ya, kemarin untuk P5 sudah sesuai dengan masih dengan demokrasi. Nah, kemarin kita sudah melakukan tentang pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSISnya. Itu juga bagian dari P5 yang sudah dilakukan. Kemudian nanti masih ada juga P5 tentang kebudayaan di bulan Januari, nah, pas ulang tahun itu juga biasanya dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Danu dan Pak Idris. Ya, itu adalah dimensi P5 yang sudah Pak Danu dan Pak Idris lakukan, dan saya yakin Bapak Ibu guru yang berimbas dalam P5 juga sudah mulai menerapkan P5 itu. Karena budaya P5 ini sangat penting untuk pendidikan karakter dari murid, di mana kurikulum Merdeka itu mementingkan tentang pendidikan karakter. Jadi bukan hanya akademiknya saja, tetapi lebih ke karakter muridnya. Itu untuk P5. Kemudian materi saya hari ini yang pertama adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau tadi Bu Otia membahas tentang keyakinan kelas, penghargaan, aturan, hukuman, itu hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus mereka itu penuhi. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada penguasaan. Yang pertama ada penguasaan. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi 5 kebutuhan dasar ini adalah sebuah hal yang harus kita sebuah keinginan itu rasakan, kita itu penuhi. Itu adalah 5 kebutuhan dasar yang setiap manusia itu memilikinya. Dan setiap anak kita, setiap murid kita juga pasti memilikinya. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup itu bersifat fisiologis, kesehatan. Jadi seperti kesehatan, rumah, makanan, dan perasaan aman. Pastinya Bapak Ibu juga membutuhkan hal itu ya. Kita itu pasti membutuhkan rasa aman. Kita belajar, kita mengajar, datang ke sekolah kan juga membutuhkan rasa aman. Kalau kita mengajar tapi dengan perasaan tidak aman, apakah pembelajaran itu akan berlanjut atau berlangsung dengan baik? Pastinya akan terganggu, Pak Bu. Begitu juga murid pada saat belajar, pada saat di pelajaran kita itu juga harus merasakan rasa aman. Mereka itu memiliki hak untuk memperoleh rasa aman tersebut. Salah satu keinginan saya sebagai seorang guru dalam pembelajaran adalah menciptakan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Karena sepertinya kalau perasaan itu sudah tercipta di murid itu, anak pasti dalam pembelajaran akan lebih rileks ya. Menerima transfer ilmu dari kita sepertinya akan lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya adalah rasa kasih sayang dan rasa terima kasih. Ini bersifat psikologis, meliputi hubungan dan koneksi sosial. Seperti misalnya kita hubungan dan koneksi sosial antar rekan sejawat. Saya dengan Bu Baik, tiba-tiba ada permasalahan, kita jengkel-jengkelan. Pada saat harinya harus berangkat, pasti rasanya kan, males Ibu, males, terus tidak bersemangat, akhirnya berimbas sama pembelajaran, Bapak. Iya,
sudah merasa lebih senang. Kemudian rasa diterima. Pada saat berpendapat di kelas, itu kita menerima pendapatnya, kita tanggapi pendapatnya, itu biasanya murid itu akan lebih bersemangat. Disinilah tugas kita sebagai guru, karena salah satu dari tujuan Merdeka Mengajar itu kan berpihak pada murid. Nah, salah satunya adalah dengan siswa itu bisa memperoleh kebutuhan dasar tersebut. Yang ketiga adalah penguasaan, yaitu pengakuan atas kemampuan, ingin dianggap berharga, kompeten, diakui, dan dihormati. Murid dari dihormati dan diakui. Salah satunya dari tugas. Saya melihat diri saya sendiri lagi, Bu. Terkadang kalau tugas dikumpulkan, kita itu nggak mesti lihat semuanya, tapi yang penting butuh-butuh dikumpulkan. Padahal siswa itu, murid itu kadang sudah berkeinginan bahwa membuat sebagus mungkin, sedetail mungkin, serapi mungkin, agar berharap sama kita itu dikomentari, dinilai dengan nilai yang bagus, kemudian di kelas diapresiasi. Itu siswa mungkin sudah berekspektasi seperti itu, tapi pada kenyataannya terkadang saya sendiri kadang menilainya, oh ya sudah mengumpulkan. Itu ternyata adalah tindakan yang bisa melukai hati dari murid tersebut. Semoga Bapak Ibu di sini tidak seperti saya nih. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, kemandirian, memiliki pilihan dan suka mencoba-coba. Jadi murid itu memiliki karakter yang beraneka ragam. Kemarin Bu Yayu sudah mengeser info tentang gaya belajar nih. Nah, gaya belajar itu ada 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Salah satu anak yang memiliki rasa kebebasan tinggi itu adalah anak kinestetik. Dan setelah saya cek di beberapa kelas, itu ternyata anak dengan tipe kinestetik itu sangat banyak, lebih banyak dan bahkan dominan. Jadi ternyata pembelajaran yang mungkin mereka inginkan adalah kebebasan. Tapi di sini kebebasan yang dibutuhkan bukan kebebasan dijor, dibiarkan begitu saja, tidak, tetap dalam pengontrolan kita, api. Nah, itulah yang namanya sistem ANOM. Kalau di dalam Ki Hajar Dewantara pun sudah merumuskan bahwa pendidikan inilah, kalau saya sekarang sedang menerapkannya adalah di dalam pembelajaran adanya SBT. Ya mungkin saya telah Bapak Ibu sudah melakukan tapi kalau saya memang terkadang terkadang pembelajaran itu saya selipkan dalam games pembelajaran, tetapi juga adanya kegiatan SBT ini. Ternyata lumayan bahwa anak jadi lebih bersemangat dan yang tadinya ngelantruk jadi bangkit lagi gitu. Kemudian cita-cita saya salah satunya adalah menciptakan pembelajaran yang mereka merindukan kehadiran saya di kelas. Dan menurut saya itu adalah hal yang lumayan sulit, di mana kita dirindukan kehadirannya di kelas. Karena biasanya kebanyakan siswa adalah cepat-cepat untuk selesai pembelajarannya. Itu adalah 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Seorang murid tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, atau bahkan menyakitinya secara fisik. Ini berhubungan dengan kegiatan bullying ya, yang saat ini marak sekali di Indonesia di dunia pendidikan. Jadi bisa saja anak yang menjadi sebagai pelaku bully itu karena kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan penguasaan itu tidak terpenuhi, sehingga dia melampiaskan kepada orang lain di luar pembelajaran, di luar sekolah.
yang mana akhirnya mereka ingin mengeluarkan sifat kekuasaannya. Makanya itu pada saat kita menangani siswa, kita harus tahu kebutuhan dasar mereka itu apa. Lalu yang selanjutnya, nah ini di sini ada contoh kasus dari 5 kebutuhan dasar ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya namanya Agus. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar? Monggo Bapak Ibu, siapa yang mau menanggapi? Ya, izin menanggapi ya Bu Ivy, terima kasih atas waktunya. Kalau dari saya melihat kasus yang dipaparkan di depan itu, alasan Agus melakukan hal tersebut ya, meminta bekal makan siang mereka dengan paksa, meminta bekal siang makanan teman-temannya dengan paksa, itu karena mungkin si Agus bisa saja kurang perhatian ya, dengan dia meminta bekal makan siang secara paksa, tentunya dia akan jadi perhatian dari guru kemudian teman-temannya, jadi membuat onar ya. Kebanyakan siswa kita juga seperti siswa yang suka bolos atau sering di UKS, alasannya begitu mungkin mereka memang kurang perhatian dari rumah, bisa jadi karena orang tuanya sibuk bekerja atau memang tidak ada perhatian dari orang tuanya sama sekali. Beberapa saya temui di siswa SMK Negeri 1 Bogor juga seperti itu. Nah, cara saya menghadapi anak-anak yang suka cari perhatian seperti ini, Bu, saya dengan memberikan perhatian terlebih untuk mereka. Ya, caranya dengan sering menanyakan ketika saya memasuki kelas, ya, jam pelajaran saya, kemudian bisa juga ketika bertemu di koridor sekolah ya, saya tanyakan gimana kabarnya, kemudian yang menjadi permasalahan kemarin, misalnya dia bolos, terus kenapa kemarin ini bolos, terus disadarkan lah ya pelan-pelan bahwa membolos itu tidak baik gitu, seperti itu dari saya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin menanggapi dari Bu Agama mungkin? Bu Agama ini dari sisi agama. Gimana ya? Jadi kalau melihat kasus tersebut, kalau saya diposisikan seperti itu, di posisinya Ibu Ambar ya agak bingung juga gitu. Karena mau membela yang ini, takut yang satunya iri gitu. Jadi mungkin jalan tengahnya menasehati si siapa tadi yang suka minta paksa, Agus ya, meminta Agus agar kalau lapar ya mungkin dia belum makan, jadi kepingin minta makanan dari teman-temannya. Jadi kalau lapar ya minta dengan baik-baik, jangan memaksa. Kemudian memberi pengertian juga kepada si teman-temannya tadi agar hitung-hitung ya latihan sedekah gitu. Jadi biar tidak marah, ikhlas memberikan kepada temannya kayak gitu. Jangan sakit hati, jangan merasa dipaksa kayak gitu. Mungkin hanya itu sedikit tambahan dari saya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain beda. Terima kasih. Ada lagi? Ya, sudah cukup ya. Terima kasih untuk tanggapannya Bu Rindi dan juga Bu Hamsianto. Betul sekali, saya sependapat dengan Bu Rindi dan juga Bu Hamsianto ya tadi, bahwa di sini kita bisa melihat kebutuhan dasar apa sih yang Agus itu butuhkan. Dan kalau tadi menurutnya Bu Rindi adalah kebutuhan yang mungkin Agus itu butuhkan adalah rasa kasih sayang. Seperti yang tadi Bu
Bu Rindi bilang ya bahwa ternyata memang siswa kita pun juga banyak kasus-kasus seperti itu ya, di mana anak-anak itu yang mohon maafnya misalnya mendapatkan label pembuat onar atau troublemaker, terkadang dari sisi psikologisnya ternyata mereka membutuhkan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Salah satunya adalah kasih sayang. Misalnya mungkin dari keluarga yang broken home, dari keluarga yang tidak terbuka untuk mengungkapkan rasa kasih sayang gitu. Nah, untuk penanganannya itu bisa dengan memberikan kasih dan triksnya untuk menangani hal-hal seperti itu juga nanti akan saya jabarkan. Ini adalah kasus dari Ibu Ambar. Lalu yang selanjutnya, nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya menceritakan alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan, kebutuhan yang dibutuhkan adalah bertahan hidup. Tadi salah satu dimensi dalam bertahan hidup adalah makanan ya. Kemudian apabila jawaban Agus adalah ia senang temannya jadi memperlihatkan dia, kebutuhan yang dibutuhkan adalah cinta dan kasih sayang. Berarti kebutuhan rasa untuk diterima. Lalu apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhan yang dibutuhkan adalah penguasaan. Lalu yang selanjutnya, apabila jawabannya karena dia merasa bosan, berarti kebutuhan yang dibutuhkan adalah kebebasan. Dan yang terakhir, apabila jawaban Agus karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena makanannya diambil, berarti kebutuhan yang dibutuhkan adalah kesenangan. Jadi kita bisa melihat dari apa itu jawabannya si Agus ini. Bagaimana Bapak Ibu? Ada gambaran nih nanti kalau misalnya menghadapi anak yang iseng di kelas, tanya dulu kebutuhan dasar apa nih yang kamu butuhkan gitu. Studi kasus betul sekali. Lanjut ya. Yang selanjutnya kita masuk ke dunia yang berkualitas. Bahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kita itu akan menciptakan dunia yang berkualitas kita. Pastinya Bapak Ibu sudah memiliki gambaran dunia berkualitasnya itu seperti apa, dipenuhi orang-orang siapa saja. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi dunia yang berkualitas itu adalah dunia kebahagiaan kita. Imajinasi kita itu akan dunia yang berkualitas, dunia yang membahagiakan. Menurut Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Jadi antara dunia yang berkualitas itu berhubungan dengan kebutuhan dasar. Apakah semua kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi atau belum? Itu menentukan dunia berkualitasnya kita. Contohnya orang-orang yang sayang, udah terpenuhi atau belum? Kalau misalnya belum, berarti dunia berkualitasnya kita kemungkinan belum sempurna. Yang selanjutnya, dunia berkualitas saya. Di sini biasanya berisikan tentang siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda, lalu kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda
Anda paling inginkan? Lalu ada apa pada diri Anda? Pencapaian Anda yang sangat berharga sekarang itu apa? Lalu pekerjaan ideal Anda itu apa? Itu adalah gambaran dalam dunia yang berkualitas. Misalnya nih, Bu Baik, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidupnya Bu Baik sekarang? Pastinya anak dan suami. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Dan serta rekan-rekan di urus masuk dalam kualitas hidup gitu maksudnya, karena rekan, apalagi rekan di sekolah tempat kita bekerja, berjam-jam kita bertatap muka, kadang berpapasan, kadang kita harus saling menyapa, itu sangat mempengaruhi kualitas hidup. Itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Baik. Ya betul. Biasanya orang-orang yang paling penting dalam hidup kita adalah yang ada di sekeliling kita. Yang pertama pastinya adalah keluarga, anak. Kalau misalnya yang sudah punya anak berarti anak. Kalau misalnya yang sudah berkeluarga berarti suami atau istrinya. Lalu bapak ibunya. Itu adalah orang-orang yang terpenting di dalam dunia berkualitas kita. Lalu dilanjut dengan rekan-rekan kita, sahabat kita. Biasanya itu masuk dalam kehidupan orang yang ada di dalam dunia berkualitas. Lalu yang selanjutnya saya ingin bertanya juga, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Tanya ke siapa ya? Bu Uti. Bu Yanti. Menurut saya ideal bagi saya, ini bagi saya ya mengajar, mendidik anak, terus kedepannya anak sama murid mudah-mudahan menjadi anak dan murid yang berhasil mencapai apa yang dicita-citakan. Mungkin itu dari saya. Hukuman fisik ataupun verbal. Orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat untuk menekan murid-murid. Sekarang saya tanya, siapa nih yang pernah memerankan sebagai posisi penghukum di sini? Kayaknya kalau saya sebenarnya pernah ya pastinya ya. Saya pernah menerapkan posisi sebagai seorang penghukum. Tetapi saya belum pernah menjadi seorang penghukum yang menghukum secara fisik. Saya pernah menjadi sosok seorang penghukum itu contohnya ini kata-kata yang biasa keluar. Patuhi aturan saya. Awas ya kalau tidak mematuhinya. Kemudian kamu selalu saja salah. Lalu selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Jadi dalam posisi kontrol seorang penghukum itu seakan-akan kita menjudge anak yang troublemaker tadi itu ya memang salah, memang apa yang dia lakukan itu selalu salah. Nah itu biasanya adalah sosok penghukum dan langsung memberikan hukuman begitu saja. Biar awal mulanya mungkin saya sendiri ya, dengan memberikan hukuman atau konsekuensi itu tujuannya agar mereka itu mendapatkan efek jerah. Tapi ternyata biasanya malah berlaku sebaliknya. Hasilnya kemungkinan murid menjadi marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi kalau kita sebagai seorang penghukum, kita langsung menghukum begitu aja kesalahan siswa tanpa kita tanya kebutuhan dasar apa yang mereka butuhkan, maka bisa saja anak itu menjadi marah dan dendam. Akhirnya jengkel sama kita. Lalu bukannya mengikuti aturan kita, tetapi malahan biasanya menjadi lebih frontal lagi. Iya, melawan itu sekali. Lebih melawan. Kemudian anaknya jadi dendam dan berimbas sama pembelajaran kita. Di mana pembelajaran di mereka gak semangat. Akhirnya malas-malasan untuk pembelajaran. Yang selanjutnya
Biasanya kata-kata yang digunakan, ibu sangat kecewa sama kamu. Berapa kali bapak harus memberitahukan kamu ya? Lalu gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu melakukan hal ini? Pernah gak kamu melakukan hal itu? Pernah nih. Saya juga pernah. Bahkan kalau misalnya anak melakukan hal kesalahan, simpel aja. Kemarin di salah satu kelas, anak tersebut sedang bermain HP. Saya kira sedang browsing materi, tapi ternyata malah sedang live Instagram. Saya kira live Instagram untuk pembelajaran itu. Ternyata bersalah sendiri. Nah, itu adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya, hasil dari membuat merasa bersalah, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini akan lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam dan murid menahan perasaannya. Karena biasanya kita sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah itu bukan tanya, bukan bagaimana murid itu bisa mengeluarkan emosinya, tetapi lebih ke kita menekan emosinya si murid agar si murid itu merasa bersalah. Lalu yang selanjutnya adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Saya yakin Bapak Ibu di sini banyak yang menerapkan posisi kontrol sebagai teman ya ke murid ya, karena dampaknya banyak, efeknya banyak untuk posisi kontrol tersebut. Contoh kata yang sering disampaikan adalah ayo bantulah demi Bapak ya. Ayolah, ingat tidak ada bantuan Bapak selama ini. Jadi tidak selamanya bantuan Bapak itu kasih. Kemudian ya sudah, lain kali tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hasil dari posisi kontrol sebagai teman adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, hasilnya murid itu akan merasa senang dan akrab terhadap guru. Namun ada dampak negatifnya. Murid bisa menjadi tergantung pada guru tersebut. Dan biasanya batasan antara murid dan guru akhirnya bias ya. Jadi mereka akhirnya dalam hal sopan santun pun jadinya kurang. Akhirnya pakainya kok. Kalau bahasa ngampaknya nih kok nyong, ibaratnya kayak gitu. Yang selanjutnya adalah pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalani posisi pemantau. Jadi di sini kalau posisi pemantau itu kita hanya memantau saja. Contohnya adalah peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Mohon maaf nih, kalau di SMK 1 salah satunya adalah SMP 2K yang memantau ketertiban siswa. Gitu. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi lebih ke memantau kesalahan siswa atau yang dilakukan oleh siswa. Hasilnya apabila kita melakukan sebagai posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Jadi pemantau di sini kayaknya kalau pemantau di sini banyak ya
siswa duduk di koridor tapi kakinya diangkat, ya itu ayo kakinya diturunkan, gitu. Kemudian kalau telat di depan yang bertugas, ayo make upnya dihapus, kamu telat kenapa, gitu kan, guys. Udah tahu kan kalau telat poinnya berapa? Nah itu adalah salah satu posisi kontrol pemantau. Jadi sebenarnya kita sudah menerapkan posisi-posisi itu. Lalu yang selanjutnya adalah posisi manajer. Nah, inilah posisi yang paling unggul dan paling yang seharusnya kita sebagai seorang pendidik itu bisa menerapkannya sebagai posisi manajer. Posisi terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Kalau penghukum tadi kan menyalahkan, berbuat salah itu kan agar siswa sadar akan salahnya. Kalau pemantau tadi, teman itu kan biar hubungannya bestie gitu seperti teman. Pemantau kita hanya memantau saja. Nah, kalau manajer kita itu sudah mengarahkan siswa untuk menemukan solusi dan bagaimana cara mereka itu mempertanggungjawabkan kesalahan. Kamu meyakininya? Apakah kamu meyakini keyakinan kelas? Jadi kita selalu mengingatkan akan keyakinan kelas tersebut. Makanya setiap hari diharapkan kita selalu mengingatkan keyakinan kelas tersebut isinya apa saja agar bisa dilakukan oleh siswa dengan sadar diri, bukan dengan terpaksa. Lalu yang selanjutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan? Lalu solusinya bagaimana dan bagaimana kamu cara mempertanggungjawabkannya? Itu adalah posisi kontrol manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi kita membimbing murid tersebut. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya. Contohnya, anak yang tadi terkenal atau dicap troublemaker, pembuat masalah, itu bukan kita sisihkan, pokoknya bocah yang bandel gitu ya, usil. Tidak, tetapi kita malahan gabungkan anak itu kita ke kelompoknya lagi, ke anak-anak yang lainnya. Karena anak-anak tersebut tadi di awal kita harus tahu kebutuhan dasar apa yang mereka butuhkan. Lalu yang selanjutnya kita juga harus bisa menerapkan posisi kontrol kita. Nah, yang paling ideal sebagai seorang guru, posisi kontrolnya adalah seorang manajer. Ini adalah contohnya kegiatan seorang manajer, yaitu ada seorang guru dan juga Pak Adi. Di skip aja Pak ya. Kemudian posisi kontrol. Nah, ini adalah posisi kontrolnya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Biasanya kata-kata yang biasa disampaikan ini adalah kata-kata berikut. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan, saya bisa mengajar materi tersebut. Karena menurut saya ini dibutuhkan untuk kita sebagai seorang pendidik. Lalu yang selanjutnya, nah ini saya ingin tanya nih, kalau kata-katanya adalah saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira ini posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Rasa bersalah. Rasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Penghukum.
fokus restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi pada saat kita menghadapi siswa dalam persoalannya, itu kita sepatutnya menggunakan segitiga restitusi ini. Nah, pada saat kita menggunakan segitiga restitusi ini, diharapkan kita sudah menerapkan atau sudah menggunakan sistem kontrol yaitu manajer. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi di sini menstabilkan identitas itu adalah nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apakah anak tersebut masih ingat dengan keyakinan kelasnya atau tidak? Kalau misalnya tidak, kita sadarkan lagi. Dan di sini kita juga ajak anak tersebut untuk mencari solusi dari permasalahannya agar mereka belajar bertanggung jawab menyelesaikan masalahnya. Gitu. Jadi itulah tadi segitiga restitusi ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Di sini kita lakukan secara santai biar anak tersebut itu tidak takut pada saat terjadinya segitiga restitusi. Ini yang sudah saya lakukan baru-baru ini terhadap siswa kita dari salah satu kelas 10. Saya menerapkan segitiga restitusi dengan menanyakan dulu, menstabilkan identitasnya, kenapa melakukan kesalahannya, lalu validasi tindakannya, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Terima kasih, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi? Oke, terima kasih atas waktunya. Tadi di awal itu kan kalau tidak salah ada kebutuhan siswa mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang. Yang artinya guru juga perlu melakukan hubungan sosial gitu ya dengan siswa. Nah, pertanyaannya, jika guru diberi beban kelas yang banyak, bagaimana mempertahankan hubungan sosial dengan ratusan siswa? Kalau guru BK kan kalau tidak salah katanya syaratnya cuma 150 siswa aslinya. Ya, pada kenyataannya juga lebih gitu ya. Nah, kalau guru yang bukan BK kan 24 jam, yang kadang-kadang kelasnya bisa ratusan lebih gitu. Itu bagaimana caranya? Apakah secara umum saja hubungan sosialnya atau memang harus sedekat apa begitu? Terima kasih. Terima kasih tanggapannya Pak Danu. Bu Oti mau menanggapi dulu? Dari saya. Oke. Kalau menurut saya ya pastinya adanya kolaborasi ya. Kita mungkin nggak langsung ruang lingkupnya luas dulu, kita ruang lingkupkan anak walinya kita dulu. Kalau menurut saya kita lingkupkan anak walinya kita dulu dengan kita berkolaborasi pastinya dengan BK dan juga dengan di sini ada STP 2K yang bisa membantu kita untuk mencari kebutuhan dasar siswa tersebut. Lalu kalau misalnya untuk kelas yang diajar, saya juga mengajarnya banyak ya Pak, dan kita adalah guru-guru dengan kelas banyak. Itu mungkin tidak langsung ke semuanya anak kita tahu kebutuhan dasar, tapi pada saat si anak ini ada masalah, kita akan menerapkan segitiga tadi. Nah, kita menanyakan kebutuhannya, kita mencari tahu kebutuhannya. Jadi kalau tadi pada anak wali kita memiliki jam, 1 jam kita bisa manfaatkan beberapa minggu untuk menggali kebutuhan mereka. Tapi kalau untuk siswa yang di kelas yang bukan anak wali, mungkin kita bisa memanfaatkan atau kita bisa mencari kebutuhannya pada saat mereka ada
perasaan saya setelah mengikuti diseminasi dari Ibu Istia dan Bu Otia adalah bersemangat untuk mencoba menerapkannya di pembelajaran saya. Karena di diseminasi ini saya jadi tahu bahwa murid itu ternyata harusnya dituntun, bukan hanya disuruh, bukan seolah-olah hanya menjadi objek. Target saya ingin mencoba untuk memahami bagaimana sih kodrat alam mereka. Jadi pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa. Terima kasih atas kesempatan pada diseminasi hari ini. Untuk luar biasa pada kesempatan hari ini diseminasinya, dan perasaan hari ini semakin luar biasa dan menjadi pendidik yang semakin berkualitas ke depannya. Semoga dengan adanya diseminasi ini bisa memberikan pencerahan bukan hanya untuk saya tetapi juga untuk Bapak Ibu guru yang lainnya. Kiranya itu saja. Semoga banyak Bapak Ibu guru yang mengikuti guru penggerak agar SMK 1 Purbalingga semakin luar biasa. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Sehat? Ada yang nggak berangkat? Nihil. Hendra hari ini tidak telat? Ya. Oke, untuk hari ini Bu Irvi akan meminta kalian, kita akan bekerja sama, berkolaborasi untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Ada yang pernah mendengar keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Semacam peraturan ya. Contohnya bagaimana kalau peraturan di kelas itu? Tidak boleh makan. Ya, Bu Irvi pernah membuat peraturan ya. Yang pertama apa aja dulu? Boleh minum tetapi tidak boleh makan. Itu masuknya adalah sebuah peraturan. Nah, menurut kalian di dalam kelas butuh nggak yang namanya peraturan kelas? Butuh. Untuk apa sih peraturan kelas itu? Untuk menertibkan ya, dan agar pembelajaran itu bisa menjadi lebih nyaman. Tapi sebenarnya kalau peraturan itu biasanya ada hukuman atau tidak? Ada. Jadi biasanya kalau melanggar aturan yang ada maka akan diberikan konsekuensinya, iya tidak? Salah satunya aturannya Bu Irvi dulu adalah pada saat pengumpulan tugas tidak tepat waktu maka akan Bu Irvi kasih sanksi 2 kali lipat dari tugas awal. Kalau kalian masih ingat, itu adalah salah satu konsekuensinya. Tapi di sini Bu Irvi ingin ngasih edukasi ke kalian bahwa yang namanya peraturan itu akan lebih bagus apabila kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Kenapa? Agar pada saat kalian menjalankan keyakinan kelas itu memang adalah dari hati kalian, dari kesadaran diri kalian masing-masing. Kalau peraturan kan biasanya kalian menjalankan karena apa? Takut. Iya, takut kena sanksi, takut dihukum, ya kan? Nah, kalau keyakinan kelas itu diharapkan kalian itu sadar untuk menjalankan itu. Karena itulah Bu Irvi akan meminta kalian kita membentuk keyakinan kelas kita. Jadi bukan, kalau peraturan kan kemarin berasal dari ibu ya. Kalau sekarang keyakinan kelas itu berasal dari kalian. Menginginkan kelas yang seperti apa. Misalnya kelas yang ramah, berarti semuanya harus menggunakan kata-kata yang ramah.
yang saling sopan. Tidak ada kata-kata kasar, sarkas, itu nggak ada gitu ya. Kemudian misalnya dengan teman atau dengan guru itu saling menghormati dan menghargai. Jelas? Nah, nanti kita akan bentuk keyakinan kelas kita. Yang pertama, Bu Irvi akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Ini sesuai dengan deretan tempat duduk kalian aja ya. Kalian diskusikan kira-kira apa saja peraturan atau keyakinan kelas yang bisa kalian sepakati nantinya. Satu kelompok menuangkan berapa pemikiran nih? 3 atau 4? Ya. 3 cukup. Berarti nanti kurang lebih ada 9 ya. Nanti kita akan polling bagaimana semestinya. Semuanya.
dipanggil karena apa? Mungkin karena tugas, Bu. Tugas. Karena apa? Tugasnya itu kenapa? Saya telah melakukan tugas. Yang namanya manusia itu pastinya pernah mengalami kesalahan. Begitu juga Bu Ibu pernah mengalami kesalahan. Nah, kira-kira kenapa sih kamu melakukan kesalahan? Saya capek dan ngantuk, Bu. Semalam saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya pada saat pembelajaran saya Karena scroll TikTok sampai jam 12 malam. Nah itu ya. Apa yang kamu lakukan itu kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? masih Masih. Kira-kira keyakinan kelas kita yang mana yang menurut kamu? selalu bertanggung jawab dengan Berarti konteksnya di sini bertanggung jawab dalam hal. mengerjakan tugas. Nah, kira-kira solusinya kamu ngomong kali itu bagaimana? Baik, untuk yang pertama, saya tidak mengulangi masalah tugas terlambat. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Yang ketiga, saya akan melakukan tugas yang terlambat untuk besok. Itu dulu ya untuk tanggung jawabnya kamu, biar kamu bisa belajar untuk bertanggung jawab dengan hal tersebut terutama tugas-tugasmu. Terima kasih untuk waktunya, selamat beristirahat. Wassalamualaikum. Salah. Selamat siang juga. Sehat? Maaf ya Bu Ivi mengganggu waktunya pas istirahat. Kamu tahu nggak kenapa Bu Ivi panggil yang namanya manusia Bu Ivi kan juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yang namanya sebuah kesalahan itu pasti ada sebabnya dan ada jadi kamu itu misalnya pelajarannya mengesankan, walaupun pelajarannya mengesankan, tapi seharusnya kamu gimana? Lalu begitu mau tanya, kira-kira apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Masih muda itu masih. Lalu untuk memperbaiki hal itu solusi apa yang bisa kamu lakukan? tidak mengulangi kesalahan. Saya juga minta maaf Bu, karena sudah mengikuti pelajaran tadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya juga harap